Bos Dian udah nyapa duluan nih. Selamat malam Bos E. Nah, ini Porto Merah wajib ikut. Ya, jadi kita malam hari ini sharing seputaran signal, seputaran jurnal, lalu apa kaitannya kita buat jurnal dan bagaimana jurnal itu bisa membantu kita membuat signal yang baik juga gitu ya. Sebenarnya kemarin-kemarin udah cukup lama kita pernah bahas soal jurnal juga. Ini kita bahas lagi, kita sharing lebih detail lagi soal jurnal. Ini sudah jam 7:07 juga. Jadi kita langsung lanjut pembahasan aja deh. Saya konfirmasi dulu layarnya ini udah di tampilan PowerPoint atau belum. Sudah, oke sudah. Terima kasih konfirmasinya. Oke sudah, jadi bukan presentasinya yang sudah ya. sudah ada di tampilan PowerPoint. Oke. Jadi kita mulai saja pembahasannya. Malam hari ini kita akan sharing seputaran signal dan jurnal trading serta hubungan dari kedua hal tersebut. Kebanyakan sebenarnya signal dan jurnal itu bukan suatu yang terlalu luas untuk kita pelajari karena yang namanya jurnal ya history trading, simple gitu. Tapi kadang banyak trader yang meremehkan jurnal. Padahal jurnal itu sangat penting, terutama untuk yang trader-trader yang baru belajar dan baru mulai trading. Jurnal itu sangat penting. Kalau saya bilang itu sangat penting karena salah satu faktor yang membuat saya bisa bisa menganalisa market itu punya mental, punya psikologi yang ini potensinya memang akan naik atau memang akan turun, lebih berani hold untuk jangka panjang. Itu terbantunya, salah satu hal yang membantu saya untuk berkembang itu ya jurnal trading. Cuman banyak yang mengabaikan yang namanya jurnal trading. Entah itu bisa jadi saya pun awal-awal demikian dalam artian saya malas buat jurnal. Karena apa? Karena saya merasa nggak penting, nggak perlu. Yang penting saya sudah belajar dari kesalahan sebelumnya, tapi jurnalnya nggak dibuat. Ya, jadi hanya istilahnya review singkat aja. Oh, yang ini kena SL, oh yang ini kena TP. Oh, kalau kena SL, apakah memang analisanya yang salah atau memang ada kesalahan di penempatan SLTP-nya atau seperti apa? Kadang di review singkat seperti itu aja. Oh, ternyata salahnya di sini, udah. Nah, sementara jurnalnya nggak dibuat. Sampai akhirnya, ini saya cerita singkat perjalanan trading juga ya. Sampai akhirnya mungkin sama juga sama teman-teman alami, yang mana saya berada di fase kadang profit, kadang loss, kadang profit, kadang loss. Belum bisa benar-benar konsisten dulu ya. Terus saya memutuskan karena nggak bisa stabil, terus saya memutuskan sebenarnya apa sih yang kurang kok nggak bisa stabil? Sebenarnya problemnya apa? Akhirnya semua saya catat untuk transaksi saya. Nah, dari situlah saya baru sadar, oh iya ternyata sepenting itu jurnal untuk saya pribadi ya, karena metode belajar masing-masing trader menurut saya juga berbeda. Ada yang memang dari segi psikologi dan daya tangkap itu
misalkan lebih cepat dari kebanyakan orang. Ya bisa jadi tidak buat jurnal terlalu detail atau tidak buat jurnal itu tidak terlalu tidak terlalu banyak, hanya buat beberapa jurnal, beberapa signal yang direkap, dipelajari, sudah bisa trading dengan konsisten, itu juga ada. Cuman untuk saya pribadi, jurnal itu sangat membantu itu ya. Kita langsung masuk aja deh ke penjelasannya. Nah, kita bahas dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan signal trading. Nah, jadi signal trading itu adalah peluang transaksi yang bisa kita ambil. Ya, di trading forex terutama kita nyebutnya kan signal, ada signal enggak, signalnya seperti apa, buy atau sell. Jadi signal itu kan sebenarnya peluang transaksi yang bisa diambil. Nah, terus dari mana sebenarnya signal ini berasal? Tentunya dari hasil analisa. Walaupun ada juga mungkin signal yang dibuat entah di luar sana ya, signal yang dibuat alasannya nggak jelas, bisa jadi karena buy feeling, itu bisa jadi ada ya signal seperti itu. Cuman kan sebenarnya yang namanya signal itu bisa dibuat, bisa di-sharingkan itu karena apa? Karena ada hasil analisanya, ada hasilnya, lalu ada signal. Nah, signal yang baik itu yang seperti apa? Yang tentunya trading plan-nya jelas. Ada alasan entry-nya, ada exit plan-nya. Ya, alasan entry-nya itu karena apa? Kenapa kok buy? Kenapa kok sell? Kenapa buy-nya di level sekian? Kenapa sell-nya di level sekian? Itu kita harus punya alasan yang jelas. Serta kalau kita sudah entry, exit plan-nya pun harus jelas. Apakah nanti mau pakai strategi averaging? Kalau memang harga bergerak berlawanan arah dengan transaksi kita open transaksi lagi bertingkat averaging. Atau memang hanya satu transaksi, single OP, single posisi. Ya, single open posisi. Dengan TP-nya ada di suatu level, SL-nya juga ada di satu level. Ya, itu harus jelas juga exit plan-nya. Tidak hanya bisa entry tapi bingung mau TP ataupun mau di cut loss di level berapa. Dan signal ini perlu teman-teman ketahui juga, signal ini bisa dibagikan atau di-sharingkan itu dengan berbagai cara dan berbagai bentuk. Tidak hanya berupa buy di harga berapa, SL di harga berapa, TP-nya di harga berapa. Itu ya. Karena memang kebanyakan mungkin yang share signal hanya seperti itu. Buy-nya di harga berapa, TP-nya di harga berapa, SL-nya di harga berapa. Ya, ini saya mau kasih contoh untuk beberapa contoh signal. Nah, kalau di NS sendiri kan ada yang seperti, ya ini yang paling kiri ya. Ada yang memang dia ada analisanya, ada TPSL-nya. Jadi kita entry pun itu alasannya apa, ada di situ. Biar apa? Biar tujuan utamanya ya tentunya biar bisa sambil belajar juga. Oh, kita sell karena ini. Alasannya jelas. Ada juga yang memang teknik entry-nya kita share. Contohnya yang di teknik entry yang di time frame M30 yang ada merah hijaunya, ada kotak merah, ada kotak hijau. Itu untuk TPSL. Nah, itu kan keterangannya running buy. Maksudnya sudah bisa open posisi buy di pair AUD USD dengan teknik di time frame M30 ala NS. Ada TPSL-nya jelas. Dan signal ini ada juga yang hanya berupa lebih fokusnya ke angkanya ya. Jadi buy di harga berapa, TP-nya di harga berapa, SL-nya di harga berapa. Nah, ini kebetulan untuk contohnya saya ambil contoh yang TP-nya belum di set. Tapi biasanya setelah ada signal buy di harga berapa, TP SL-nya menyusul. TP-nya di berapa, SL-nya di berapa.
Nah, kalau SL 1:1 itu berarti rasionya 1:1. Kalau TP dari harga open ke TP itu jaraknya 100 poin, berarti dari harga open ke SL jaraknya juga 100 poin. Seperti itu. Ini cuman gambaran aja, jadi kita refresh dulu signal itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Dan sebenarnya signal masih banyak cara lagi untuk sharingnya, tidak hanya berupa gambaran analisa atau outlook, tidak hanya berupa angka keterangan buy di mana, sell di mana, SL berapa, TP berapa, tidak hanya seperti itu. Ya, signal itu ada berbagai macam signal dan berbagai macam bentuk untuk signal itu di-share. Itu untuk signal. Nah, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak seputaran signal? Siapa tahu ada yang masih bingung atau sudah oke seputaran signal. Kalau sudah oke, saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Lanjut ya, saya rasa tidak membingungkan karena yang namanya signal tuh saya rasa ya apa ya, apalagi yang untuk belajar trading di awal-awal itu pasti yang dicari signal dulu. Berarti udah mulai trading tuh udah ada gambaran signal itu yang seperti apa gitu ya. Oke, kita next lagi. Kita masuk ke penjelasan jurnal trading sekarang. Sebenarnya apa sih itu jurnal trading? Apa yang saya maksud dengan jurnal trading? Seberapa penting? Jadi jurnal trading itu adalah history trading kita yang kita lakukan sesuai dengan trading plan yang telah kita buat sebelumnya. Jadi ini ibaratnya kita analisa nih, kita lihat ada peluang entry. Nah, kita entry udah ada TPSL-nya di harga berapa. Nah, setelah itu kita hold posisinya dan setelah close transaksi kita lihat hasilnya seperti apa. Itu menjadi history trading kita. Nah, history trading itulah yang kita bisa sebut sebagai jurnal trading. Ya, jurnal trading itu ada banyak bentuk, nanti kita bahas juga. Tapi kita fokus dulu ke fungsinya. Sebenarnya fungsi untuk pembuatan jurnal trading itu apa sih? Gitu? Kenapa kita perlu membuat jurnal? Kenapa kok jurnal itu bisa jadi suatu faktor yang penting untuk membantu kita bisa trading lebih baik, bisa membuat signal yang lebih bagus. Ya, jadi fungsi jurnal itu yang pertama itu bisa mengembangkan skill trading kita. Yang kedua bisa jadi bahan evaluasi. Jadi kalau kita punya history trading, kita punya catatan untuk trading yang sudah kita lakukan, ya, kita bisa mempelajari apa yang sudah kita lakukan. Kita bisa melakukan evaluasi. Sehingga apa? Ya, ujung-ujungnya ya mengembangkan skill trading tadi. Kita melakukan evaluasi, kita bisa lihat sebenarnya problemnya kemarin kok kena SL itu di bagian mana, kok sering kena TP itu yang membuat kita misalkan sering kena TP itu karena apa. Nah, kita punya jurnalnya, kita bisa melakukan evaluasi. Kita jadi bisa tahu ini sebenarnya kemarin-kemarin tuh banyak SL karena apa. Oh, banyak TP itu karena apa. Itu bisa kita pelajari. Sehingga apa? Skill trading kita ya secara tidak langsung berkembang juga. Terus ini mungkin yang tidak banyak disadari juga ya. Dan ini saya alami. Jadi saya sendiri alami. Di poin ketiga, fungsi jurnal itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini. Ketika kita awal trading, itu banyak banget yang saya rasa teman-teman yang awal trading pun juga mengalami ya. Banyak banget yang pakai teknik ABC. Asal biru close. Ya, asal merah di hold. Itu problem
problem yang sangat wajar yang dialami trader-trader pemula yang baru-baru aja mulai trading. Nah, jurnal di sini itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita untuk menahan posisi yang sedang berlangsung. Kenapa bisa demikian? Karena gini, kalau kita punya hasil rekapnya dari history trading kita, kita punya hasilnya, kita tahu seberapa akurat teknik yang kita pakai, ya dari situ kalau kita lihat, oh iya dari history tradingnya, dari jurnal trading yang kita punya, kalau kita hold itu hasilnya bagus. Nah dari situ membantu kita juga, membantu kita untuk ya kenapa kita harus asal biru close, kenapa kita harus cut profit duluan, kenapa nggak di hold sampai TP yang mana TP-nya misalkan ada 1000 poin, 2000 poin, TP-nya jauh ya. Misalkan tradingnya dengan chart pattern, kita punya TPSL jauh, tapi kita punya trading plan yang bagus sebenarnya, tapi nggak berani hold. Nah, dengan membuat jurnal itu bisa membantu kita untuk menghold transaksi tadi. Yang mana ketika, ini saya pribadi ya, saya sebelumnya saya udah bisa, misalkan nih, saya udah trading, terus udah bisa analisa. Saya bisa analisa, tapi belum bisa dikatakan bisa trading. Karena apa? Karena nggak bisa nge-hold posisi dalam jangka waktu yang lama. Nggak bisa trading sesuai trading plan yang sudah dibuat sebelumnya. Karena apa? Karena sebenarnya ya kita secara sadar nggak sadar, kita punya keraguan terhadap trading plan yang kita jalankan. Nah, dengan membuat jurnal dan dari jurnal itu kita tahu hasilnya seperti apa, dari historical ya, hasil dari trading plan yang kita lakukan itu seperti apa, itu bisa membantu kita meningkatkan rasa percaya diri, sehingga ketika kita menjalankan sebuah trading plan, ketika kita masuk ke market dan hold posisi, itu bisa lebih percaya diri lagi, bisa lebih disiplin terhadap trading plan yang sudah kita buat. Karena apa? Karena kita bisa lihat historinya. Historinya bagus kalau di hold posisi. Kenapa kita harus cut profit atau cut loss terburu-buru? Itu sangat membantu sekali. Nanti akan dibahas lebih detail juga. Kita akan sharing lebih detail soal jurnal ini tadi ya, dengan melihat beberapa contoh jurnal juga. Terus jurnal ini juga tujuannya dengan membangun portofolio. Nah, membangun portofolio itu bisa untuk next step-nya setelah kita membuat jurnal, setelah kita dari jurnal itu bisa membangun portofolio, bisa membangun akun trading kita. Nah, dari akun trading ini ke depannya kita bisa mendapatkan investor juga. Jadi kita bisa menunjukkan, ini loh jurnal tradingku, hasilnya sejauh ini bertumbuh. Walaupun ada masa-masa di mana kena stop loss, tapi akumulasi masih profit. Nah, dari sinilah ke depannya, ya tentunya dengan portofolio ini, untuk next step-nya kita bisa, entah itu mungkin joinan sama temen untuk permodalannya atau mencari investor. Jadi portofolio itu juga cukup penting ya. Yang mana portofolio ini juga ya bisa dibilang asal usulnya ya dari jurnal tadi. Dari history trading kita buat jurnal, kita punya portofolio. Ya ini portofolio ini banyak sekali manfaatnya gitu. Arahnya lebih ke bisnis di dunia tradingnya, tidak hanya soal analisa dan soal buy sell aja di market seperti itu. Ya. Itu fungsi jurnal. Terus sebenarnya hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita membuat jurnal? Ini ada beberapa poin yang cukup penting ya. Yang pertama, ada harga entry dan exit-nya.
Jadi entry-nya di berapa, exit-nya di berapa itu harus ada, serta hasil dari transaksinya itu harus jelas juga. Hasilnya TP, hasilnya SL, plus atau minus itu ada rekapnya. Terus poin kedua itu simple dan mudah dimengerti. Jadi jurnal itu ada banyak cara membuatnya. Tidak ada aturan khusus dalam pembuatan jurnal. Yang penting jurnal yang kita buat jangan sampai menyusahkan kita sendiri. Memang bagus membuat jurnal yang lengkap ya. Tapi jangan sampai kita membuat jurnal itu yang terlalu lengkapnya sampai ada beberapa poin yang sebenarnya nggak perlu kita catat gitu loh. Sebenarnya nggak begitu penting, tapi kita terlalu fokus di hal-hal yang tidak terlalu penting tersebut. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi membuat jurnal itu ya yang penting simple dan mudah dimengerti. Serta di poin ketiga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ya tergantung jurnal yang kita buat. Kita sambil next ya. Nanti saya kasih contoh. Terus itu tadi soal jurnal. Terus sekarang kan pertanyaannya, jurnal trading membantu kita membuat signal yang bagus. Kenapa bisa demikian? Nah, jadi kenapa kok punya jurnal trading bisa membantu kita membuat signal yang bagus? Karena apa? Karena dari jurnal tadi, nah, seperti yang tadi dibahas ya, di slide sebelumnya kita bahas. Fungsi jurnal ada banyak, salah satunya mengembangkan teknik trading kita, bisa sebagai bahan evaluasi. Dari sanalah kita bisa membuat signal yang bagus. Kita bisa menemukan kekurangan dari hasil trading kita itu sebenarnya di bagian mana sih? Ya, selain itu, selain kita bisa melakukan pengembangan, melakukan evaluasi, dengan membuat jurnal itu sebenarnya membantu kita untuk bisa trading secara disiplin. Kenapa demikian? Contoh nih, kalau misalkan teman-teman membiasakan diri membuat jurnal, ini ketika mau entry, misalkan jurnalnya itu berupa seperti yang di time frame M30 ya, berupa kotak hijau, merah, ada tandanya. Nah sebelum entry, teman-teman buat jurnal dulu, buat trading plan-nya dulu, buat trading plan untuk dipakai sebagai jurnal ya. Ketika teman-teman lakukan itu, maka bisa mengurangi sifat kita yang emosian, yang biasanya overtrade. Karena apa? Karena sebelum entry kita buat trading plan-nya jelas. Jadi ketika kita mau entry tapi kita nggak buat jurnalnya dulu, atau kita nggak buat trading plan-nya dulu, ya jadi kan kita entry-nya ketahuan. Ini entry karena apa? Nggak ada alasannya. Sehingga ketika ada momen-momen yang memang peluangnya nggak bagus, ya nggak kita ambil. Atau ada signal-signal yang dilihat, oh ini ada peluang, ini ada signal nih. Tapi nggak sesuai trading plan kita, nggak sesuai sistem trading yang kita pakai. Nah, ketika kita mau buat trading plan-nya untuk dijadikan jurnal, ya kita jadi pikir 2 kali kan. Ambil nggak ya? Tapi ini nggak sesuai sistem trading yang kita pakai. Memang di sini ada signal, tapi signalnya itu beda sistem. Nah, itu jadi reminder kita juga ketika kita mengambil peluang. Nah, ini jadi membantu kita untuk mengamankan emosional juga. Kita lihat ada peluang tapi nggak sesuai trading plan. Ya, jadi lebih disiplin. Tuh. Karena itulah jurnal trading itu sebenarnya penting, apalagi kaitannya dengan signal yang ada, dengan membuat signal yang bagus. Itu. Ini beberapa contoh jurnal. Ya, kalau di H4 nanti ya di akhir bulan atau di awal bulan, entah itu tanggal 2 atau tanggal 3, saya akan share untuk teknik M30 dan teknik di H4 saya akan
share untuk rekapnya lagi. Ya, jadi untuk saat ini memang saya belum bisa buat rekapnya karena belum maksimal kerjanya, belum di trading room. Itu ya. Ini kita bahas nih. Contoh nih. Ini ya, ketika kita pakai satu sistem, contohnya di sistem trading yang di time frame H4 ala NS. Nah, dengan kita membuat jurnal seperti ini, kita bisa tahu gitu. Oh, kalau kita entry di garis MA200, hasilnya itu dari jurnal kita itu banyak take profitnya. Kalau kita hold, ya kita entry, kita hold sesuai TPSL, banyak TP-nya. Nah, ini kan bisa membantu kita itu. Ketika kita entry lagi di MA200, ya ini case-nya kena stop loss. Tapi next-nya ketika kita entry lagi di MA200, ya seharusnya kalau kita tahu dari historinya itu hasilnya seperti apa, kalau saya pribadi jadi lebih yakin. Ya, balik ke trader masing-masing sih sebenarnya. Cuman bisa membantu kita melihat kalau entry di MA200 itu hasilnya bagus. Ketika kita entry lagi pas ada peluang di MA200, ya dengan kita membuat jurnal, dengan kita tahu hasilnya, otomatis itu bisa membantu kita secara tidak langsung, bisa membantu kita meyakinkan bahwa entry di MA200 itu bagus kalau di hold sesuai plan. Nah, jadi ketika kita mau melakukan TP manual atau cut loss maupun cut profit, itu jadi kita mikir dua kali, kenapa nggak di hold aja? Karena apa? Karena dilihat dari histori hasilnya bagus. Kenapa saya harus interupsi di tengah-tengah trading plan kita? Gitu. Itu. Jadi jurnal trading bisa membantu yang seperti itu. Ya, ini salah satu contoh ya trading plan yang jurnal trading di time frame H4 menggunakan teknik H4 ala NS. Contoh jurnal tradingnya seperti ini. Ya, kita share juga dari ini berupa outlook, ada rekap berupa tabel juga, ini teman-teman bisa lihat. Ini kita share juga di channel, jadi teman-teman bisa lihat contoh jurnal itu seperti apa. Ini untuk yang H4. Nah, untuk yang ini untuk yang time frame M30. Jadi ketika teman-teman lihat kok kotaknya ada banyak sekali sih, ya ini salah satu contoh jurnal juga gitu. Oh, sebelumnya kena TP. Oh, sebelumnya kena TP. Oh, di sini entry lagi kena TP. Nah, kalau kita lihat gini kan, oh iya, di sini saya penggunaan tekniknya udah bener. Ini buy, oh kena TP. Ini sell kena TP. Ini buy lagi kena TP. Alasan entry-nya jelas. Nah, ketika ke depannya harga bergerak lagi, ya harga bergerak lagi ke depannya, lalu ada peluang, ya ada peluang yang sebenarnya ada peluang bagus tapi nggak sesuai teknik yang kita pakai. Nah, itu kan kadang bisa membantu kita untuk menjaga trading kita itu lebih disiplin lagi. Oh, ada peluang tapi nggak sesuai tekniknya, ya udah nggak usah diambil. Signalnya atau peluangnya nggak usah diambil. Karena apa? Karena kita fokus di dengan salah satu teknik aja di time frame M30, dari historikalnya, dari jurnalnya itu bagus. Nah, kalau kita mau ambil peluang lain sekalipun, ketika kita buat juga jurnalnya, tentunya nanti kan ada teman-teman nanti bisa lihat juga hasilnya, misalkan per 1 bulan dievaluasi ya. Nanti kan bisa kelihatan juga, ini kok hasilnya nggak bagus karena apa ya? Nah, baru pas dievaluasi pasti akan menemukan di mana, nah ini ternyata saya ada ngambil peluang yang harusnya nggak diambil dengan teknik ini, tapi saya ambil. Nah, karena itu hasilnya jadi nggak bagus. Jadi kita bisa melakukan evaluasi. Nah, ini contoh jurnal yang dia berupa outlook, ada gambarnya. Kita mau buat jurnal seperti ini pun nggak masalah. Ada juga jurnal yang dibuat dengan cara melakukan rekap seperti ini, yang berupa tabel. Ya, dibuat jurnalnya itu dibuat berupa tabel, ada rekapnya.
waktu entry-nya kapan, tipe transaksinya apa, entry point-nya di mana, close point-nya di mana, hasilnya apa, apakah cut loss, take profit, atau stop loss, dan hasil akhirnya dalam 1 bulan itu berapa. Ini salah satu contoh jurnal trading juga. Tinggal sebenarnya kita sesuaikan aja, apakah dengan gambar ini udah cukup, atau kita memang lebih seneng lihat hasilnya itu lebih detail lagi. Bisa membantu kita kan melihat bahwa kalau dibuat tabel seperti ini kelihatan dalam 1 bulan kurang lebih di 1 pair itu ada 12 kali peluang entry. Dari 12 kali peluang entry rata-rata 4-5 peluang misalkan kena stop loss. Tapi secara akumulasi hasilnya masih profit. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kita tahu hasil seperti ini sebenarnya bisa jadi reminder untuk diri kita sendiri ya. Pakai satu sistem aja hasilnya seperti ini. Ya kenapa harus dicampur-campur dengan sistem lain yang mana bisa jadi membuat hasil trading kita, akumulasi kita yang harusnya profit itu malah jadi minus. Ya, itu seperti itu pentingnya membuat jurnal trading. Jadi saya mau kasih contoh juga nih. Nah mungkin sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sambil saya share screen ya. Saya kasih contoh untuk contoh jurnal trading lainnya. yang mana jurnal trading itu tidak melulu berupa tabel gitu. Nah, saya share seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat nggak di sini ada satu folder, terus ada gambar ini ya, gambar chart. Ada signal 1 dan TP, terus ada signal 1, ada signal 2. Kelihatan nggak gambarnya? Bentar, saya coba share screen lagi ya, karena nggak ada konfirmasi. Nih, kalau gini kelihatan nggak nih sharingnya? Sharing foldernya kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Ini jadi saya mau kasih contoh untuk salah satu jurnal yang jurnal trading saya yang saya buat. Jadi kalau saya buat jurnal tuh simple. Contohnya kayak gini. Ada satu gambar nih. Ada satu gambar. Saya kasih judul gambar itu signal 1. Terus hasilnya seperti apa? Signal 1 dan TP, berarti kena TP. Terus signal 2, hasilnya seperti apa? Signal 3, hasilnya seperti apa? Kena SL. Nah, kena SL-nya pun itu saya langsung evaluasi lagi ketika kena SL. Apakah kalau misalkan nih, saya pribadi saya kasih keterangan tidak sesuai harapan, itu maksudnya ya udah berarti saya buy di support, ternyata harga break support sebelum kena SL misalkan. Ya udah saya kasih keterangan seperti itu. Tapi ketika ada kasus di mana yang signal 5 ini kena SL, ternyata setelah saya pelajari posisi entry-nya itu sebenarnya berdasarkan time frame daily, analisanya di time frame daily. Tapi jarak SL-nya terlalu dekat. Nah, di sini kita bisa evaluasi dari sini. Dari jurnal ini saya bisa tahu kalau berkali-kali saya melakukan analisa kalau di time frame daily itu cenderung kalau misalkan SL-nya terlalu dekat, cuman pakai 200-300 poin, biasanya kena SL dulu baru harga kena TP. Jadi nyentuh stop loss dulu, pas nyentuh stop loss lebih dikit atau lebih dikit atau pas nyentuh stop loss, setelah itu harga berbalik naik, kena take profit. Nah, itu sebenarnya problemnya di mana sih? Nah, dengan membuat jurnal kita bisa lebih memahami, problemnya sebenarnya
karena apa? Karena analisanya sebenarnya di time frame daily. Tapi lihat di time frame daily, lihat ada support resisten tapi pasang stop loss-nya terlalu dekat. Sehingga apa? Sehingga hasilnya lebih sering kena stop loss dulu baru kena take profit. Stop loss-nya dekat, take profit-nya jaraknya jauh. Tapi lebih sering kena stop loss duluan baru kena take profit. Ya, jadi ini salah satu contoh jurnal yang sederhana. Nih, saya mau kasih lihat. Bentar. Kalau tadi nggak kelihatan ya share screen-nya ya. Biar saya bisa buka gambarnya, biar teman-teman bisa lihat. Ini kelihatan nggak nih? Ada di gambar GBP USD ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi saya buat jurnalnya itu sederhana. Saya kasih garis. Jadi entry-nya di tanggal garis vertikal untuk lihat entry-nya di tanggal berapa. TPSL-nya saya kasih kotak warna hijau dan merah. Terus ada garis-garis untuk support resistennya. Dari garis-garis itu saya tahu, oh ini saya entry-nya berdasarkan apa gitu. Contohnya di sini, karena saya lihat di sini ada chart pattern-nya itu ascending triangle, potensinya naik, saya entry. Terus hasilnya seperti apa? Bentar. Nah, hasilnya kena take profit. Harga berhasil naik. Jadi stop loss dengan referensi swing low sebelumnya itu udah cukup aman, karena biasanya ketika ada chart pattern-nya seperti ini, harga dia cenderung naik, misalkan seperti itu. Contoh lagi, misalkan kita coba ke next. Nah, misalkan ini ya, saya entry Euro JPY, saya entry ada stop loss, ada take profitnya. Entry-nya karena apa? Jelas, oh karena support resisten, sederhana. Kalau ini salah satu ini salah satu cara saya untuk latihan menentukan support resisten. Bener nggak entry-nya di support? Kalau misalkan ada support resisten seperti ini, lalu saya entry di support, itu bagus nggak gitu. Ketika saya pakai take profit 1:1, itu bagus nggak? Nah, saya buat trading plan-nya seperti ini, lalu saya save berupa gambar. Biar apa? Biar bisa jadi jurnal. Saya ada save seperti ini, terus after-nya juga saya save juga. Jadi ini before, saya entry buy 0,2 lot. Hasilnya take profit, harga naik. Nah, dari sini juga saya banyak belajar juga. Harga misalkan ini naik nih, terus harga lanjut turun lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau memang suatu support atau resisten tersebut akan ditembus oleh pergerakan harga. Dari jurnal yang saya buat, saya lihat mau ditembus sekalipun, biasanya harga koreksi dulu di support maupun resisten tersebut. Sehingga kalau misalkan kita mau ngambil peluang pendek, itu masih bagus, masih cukup bagus selama peluangnya tidak terlalu jauh. Ini signal 2 ya. Terus nah, contoh yang signal 3 ini. Ini saya entry-nya karena break support, saya gambar support trendline. Terus harga ternyata koreksi naik, oh kena stop loss. Ya udah, kita kasih keterangan juga, oh kena stop loss. Kalau saya lihatnya di sini ada pola double top. Melihatnya ini potensinya akan turun, tapi kena stop loss. Dan ternyata harga lanjut naik. Ya saya kasih keterangan, ya ini analisanya tidak sesuai harapan aja. Terus contoh lagi yang signal 4 ini. Entry
hilang koneksi ya. Oke, sorry. Koneksinya nggak maksimal nih. Saya coba share screen lagi. Tadi sampai pembahasan ini ya. Ini signal keempat ini udah share screen-nya udah kelihatan di NCD USD. Tadi sampai stop loss itu berarti signal yang ketiga ini ya. Nah, ini. Ini kan saya entry-nya alasannya sebenarnya jelas. Di sini ada potensi pembentukan double top. Ya, harga sudah break trendline support di sini. Saya entry. Tapi kena stop loss. Nah, kalau kena stop loss itu biasanya saya coba pelajari lagi. Kena stop loss-nya itu karena apa sih? Saya biasanya nggak cuman tunggu harga itu kena stop loss ya, tapi kita tunggu juga ke depannya itu harga bergerak seperti apa. Apakah dia ternyata kena stop loss terus turun, atau dia kena stop loss-nya memang lanjut naik. Nah, kalau misalkan kena stop loss dan ternyata lanjut naik, ya biasanya saya kasih keterangan di jurnal ini, ya di judulnya saya biasanya kasih keterangan di judulnya, ya analisa tidak sesuai harapan. Sesimpel itu kalau memang analisanya tidak sesuai, karena dari alasan entry TPSL-nya udah jelas, kecuali case-nya harga naik terus turun. Nah, ini biasanya kalau mepet-mepet seperti ini, biasanya saya langsung evaluasi, salahnya di mana sih? Itu. Ini kalau misalkan case-nya seperti ini ya, harga naik kena stop loss langsung turun. Ini saya bisa langsung bilang nih, case-case seperti ini biasanya dia harga di sini kan ada support nih. Ada support ya. Ada potensi pembentukan double top. Oke. Nah, biasanya di support ini harga koreksi dulu baru lanjut turun. Koreksinya biasanya di level 50 sampai 618. Nah, dari situlah saya bisa menentukan untuk stop loss baiknya itu seperti apa. Oh, kalau ada pola double top, kita entry-nya di neckline-nya ya. Ketika nyentuh neckline, kita entry. Nah, stop loss-nya di level 50618 itu udah aman. Karena apa? Karena saya punya jurnal. Saya bisa ngomong, ini kalau dibuat di 50618 itu udah aman. Karena kalau koreksi sekalipun, dia nggak sampai kena stop loss, harga udah turun lagi dan kena take profit. Ya, kecuali memang beda cerita lagi kalau memang dia harga naik ternyata sideways, atau ternyata memang lanjut naik. Nah, itu beda cerita lagi. Nah, jadi dari jurnal ini membantu banget ketika ini contoh. Ini kan di H1 ya. Nih, ini kan case-nya mirip kayak Euro USD. Nah, kenapa kok saya bisa analisa di Euro USD potensi akan naik? Ya, karena saya punya jurnal juga. Saya analisa juga kalau pola-polanya seperti ini, ada pola namanya falling wedge. Dia begitu break di sini, ya dia potensi akan naik. Koreksi sekalipun ke garis trendline yang sebelumnya jadi resisten, dia resisten become support. Sebelumnya resisten, dia jadi support. Dia potensi akan naik. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga di Euro USD kan case-nya seperti ini. Terus kita lihat hasilnya harga naik. Harga naik cukup jauh di sini. Ini contoh ketika kita buat jurnal. Terus ada lagi contoh lainnya. Ada juga jurnal yang dia memang seperti ini jurnalnya. Nih, jadi memang berupa tabel hasil rekap. Waktu entry-nya kapan, tipe transaksinya apa, ya alasan entry-nya karena apa. Kita bisa buat rekap seperti ini karena apa? Karena kita hanya pakai satu teknik entry misalkan.
hanya pakai satu teknik entry. Kita lihat hasilnya, dari 5 kali peluang entry, kalau menurut saya ini sangat membantu ya. Kita bisa tahu rata-rata dalam 1 bulan itu berapa kali peluang entry. 1 bulan kalau yang teknik H4 itu dia rata-rata 5 kali peluang entry, 5-10 kali peluang entry. Dari sekian peluang dari jurnal tradingnya bisa dilihat stop loss-nya itu dalam 1 bulan maksimal 1-2 kali stop loss beruntun. Nah dari situ kan kita bisa, dari jurnal yang ada kita bisa menyusun strategi juga. Gitu loh. Kita mau money manajemennya kita mau buat seperti apa? Apakah entry pertama 0,01 lot, entry kedua 0,01 lot, misalkan entry pertama kena stop loss ya, entry kedua lagi masih 0,01 lot, stop loss lagi. Nah ketika dari jurnal yang kita buat, dari historinya itu misalkan nih nggak pernah 3 kali stop loss beruntun, biasanya 2 kali stop loss, di transaksi ketiga itu cenderung kena take profit. Nah kita bisa nyusun strategi juga, di transaksi ketiga lotnya kita naikin. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika di transaksi pertama dan kedua itu kena stop loss, di transaksi ketiga profitnya bisa menutupi stop loss di transaksi sebelumnya, plus kita dapat profit misalkan. Seperti itu. Nah jadi jurnal itu sebenarnya sederhana tapi bisa dibilang powerful juga gitu. Ya hasil akhir profit, di sini hasil akhir profit. Kita bisa tahu akurasi teknik yang kita pakai itu seberapa bagus juga kita bisa tahu. Nah dari sini juga yang tadi saya omongkan, kalau memang hasilnya bagus, kenapa kita harus interupsi di tengah trading plan kita? Hasil inilah yang untuk saya pribadi membantu saya ketika saya mau hold posisi, ya udah di hold posisi aja. Karena dari historical kita hold posisi sesuai trading plan itu hasilnya bagus. Malah kalau misalkan nih kita kebanyakan cut loss. Di sini misalkan harusnya 500 jadi 300, di sini jadi 200. Ini misalkan 100 poin kita take profit, kita punya jurnalnya. Hasilnya misalkan hasil total misalkan hanya jadi 1000. Ini kan kita bisa evaluasi. Kok hasilnya jadi cuma 1000 poin ya, nggak maksimal ya? Sebenarnya di sini nih saya interupsi sih. Berarti ini nggak bener nih, harusnya saya hold. Misalkan seperti itu. Ini kan sangat membantu. Seperti itu. Ini contoh yang di teknik yang di H4 ya. Dan ini juga di-share di grup untuk hasil rekapnya ini untuk yang di time frame M30. Kita juga bisa lihat kalau di H4 itu dalam satu bulan peluang entry-nya rata-rata 5 kali peluang entry. Memang jarang peluang entry tapi jarang kena stop loss juga. Kalau yang di time frame M30 kita lihat ada banyak peluang entry. Peluang entry-nya rata-rata 10 kali peluang entry. Tapi untuk TP/SL-nya juga banyak TP, banyak SL. Nah, kalau yang dari jurnal ini kita bisa lihat, kalau kita nggak bisa sering-sering pantau market, ya udah fokus di H4 aja. Atau misalkan teman-teman buat satu jurnal trading yang mana jurnal tersebut campuran teknik H4 diambil, teknik M30 diambil. Teman-teman buat rekapnya seperti ini misalkan. Nanti bakal kelihatan gitu loh, kelihatan lebih jelas kalau misalkan ini contoh kita buat misalkan teman-teman buat jurnal trading teman-teman sendiri, dikasih judul misalkan campuran teknik ala NS, time frame M30 dan H4 misalkan. Nah, di sini kasih keterangan, dicatat. Nah, dan di sini kalau misalkan gabungan M30 H4, teman-teman bisa tambahkan
kolom di sini alasan entry. Alasan entry. Misalkan teknik H4. Teknik M30. Hasilnya plus atau minus, hasilnya plus atau minus. Nah, dari jurnal tersebut pastinya kita bisa pelajari. Oh, saya fokus misalkan ini kalau mau seperti ini bisa dibuat ditambahin kolom juga ya. Untuk kolom untuk pair yang ditradingkan. Oh, yang di sini trading gold. Yang di sini tradingnya di USD CHF. Nah, kan bisa dilihat, bisa teman-teman pelajari. Oh, kalau tekniknya dicampur, misalkan hasil akhirnya profit masih bagus. Oh, kalau teknik M30 H4 dicampur itu hasilnya masih bagus. Kalau misalkan hasilnya minus, kita bisa pelajari juga kenapa kok hasilnya sampai minus. Apakah karena pair yang kita tradingkan itu kita nggak fokus di 1 sampai 3 pair, kita langsung semua pair kita ambil, misalkan USD CHF, Euro CHF diambil peluangnya. Misalkan dalam 1 bulan direkap, bisa dilihat rekapnya dalam 1 bulan ngambil peluangnya di 1 pair itu misalkan hanya 1 kali, tapi beda-beda pair terus. Nah, itu bisa dilihat hasilnya, oh hasilnya nggak bagus. Bisa kita pelajari, oh berarti kalau nggak fokus di 1 pair, walaupun pakai 1 teknik, itu nggak bagus hasilnya. Dilihat juga, kalau pakai 1 pair itu hasilnya bagus nggak? Gitu. Itu ketika kita buat jurnal seperti itu, kita tahu, oh problemnya di sini. Kita evaluasi. Sehingga ke depannya ketika kita mau ngambil peluang, kita mau buat signal, kita ngambil signal, itu kita bisa tahu atau kita bisa buat signal yang lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi, seperti itu untuk contoh jurnal trading ya. Nah, ini pertanyaan bagus juga dari Bos Gede nih. Tadi saya lihat contoh untuk contoh jurnal yang pertama ya. Lihat contoh jurnal yang pertama. Tadi saya lihat ada resisten kuat, tapi ada pola ascending triangle, potensinya harga naik. Nah, yang mau kita jadikan pertimbangan itu apakah support dan resisten yang kuat dulu atau pola dari pergerakan harganya dulu. Nah, kalau jurnal yang tadi itu lebih ke pola pergerakan harga. Ya, jurnalnya memang saya buat untuk pola pergerakan harga. Jadi lebih mengutamakan polanya dulu. Dan dari pembuatan jurnal itu saya bisa lihat juga kalau misalkan ada pola nih, ada suatu pola, kita tahu support resistennya. Ini kalau misalkan kita mau entry-nya mengabaikan pola, kita ada pola ascending triangle. Ini kan potensi naik nih, tapi kita nyari peluang sell-nya di resisten. Itu sebenarnya masih nggak masalah, tapi TPSL-nya pendek aja. Ya, TPSL-nya masih di range pergerakan polanya, itu masih oke. Gitu. Ini kaitannya dengan sebenarnya dengan analisa. Cuman ya kenapa saya bisa bilang sharing seperti ini ya karena saya buat jurnal, karena saya ada analisa, bahkan untuk analisa saya dari 3 tahun lalu itu saya masih ada screenshot gambarnya ya, masih ada screenshot gambarnya. Tapi dulu saya nggak fokus. Jadi ini saya kasih contoh nih. Bentar. Saya kasih lihat untuk mungkin beberapa dari teman-teman udah ini ya, udah tahu. Kan saya kasih lihat lagi. Nih, ini dari
folder 1, 2, 3 ini, satu folder itu analisa dalam satu minggu. Ini belum semua karena ini yang di laptop. Untuk data lengkapnya ada di PC, ada di trading room. Ini contoh ya. Dulu saya buat analisa seperti ini. Ya, ini bisa jadi pembelajaran saya juga. Dan kalau misalkan hanya di save gambarnya seperti ini, bisa saya bilang kurang bermanfaat. Beda cerita kalau kita tadi buat seperti jurnal tadi ya, ada signal 1, misalkan kita buat terus sampai 100 signal yang kita ambil. Itu kan kita bisa lihat hasilnya. Dari 100 signal yang saya ambil, hasilnya itu bagus. Saya hold sesuai trading plan awal, hasilnya itu bagus. Kenapa? Itu kan bisa menjadi pertanyaan untuk diri kita sendiri ketika ingin menginterupsi trading plan yang udah kita buat. Kenapa harus kita interupsi trading plan-nya? Kalau kita sesuai trading plan aja hasilnya bagus. Nah, saya banyak belajar juga dari analisa yang saya buat. Oh, ternyata kalau analisanya seperti ini tuh kurang bagus. Dilihatnya nggak jelas. Nih ya, saya coba share untuk analisanya. Nih ya, saya kasih lihat ini. Dulu saya analisa seperti ini di tahun 2018 kalau nggak salah ini. Nah, di sini kan saya juga banyak belajar ya. Ini kalau dilihat, ini ada analisa, kita save. Ini penarikan garisnya kalau menurut saya pribadi ini, walaupun analisa saya, ini penarikan garisnya kurang presisi. Karena di sini false breakout, sini false breakout, sini false breakout. Harusnya pakai referensinya itu candlestick keluarnya, harga tertingginya yang harusnya dijadikan referensi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mau nyari peluang entry itu bisa lebih maksimal lagi. Nah, ini kalau kita tarik garisnya di sini, kita peluang entry-nya kan pas nyentuh garisnya ya di kurang lebih di level ini. Sementara kalau kita tarik garisnya yang kita ambil high-nya sebagai referensi, kita bisa dapat harga yang lebih maksimal lagi di atasnya. Terus di garis yang di bagian bawah ini juga menurut saya nggak jelas referensinya, karena di sini pun ini sebenarnya kelihatan nggak nyentuh, di sini juga nggak nyentuh, di sini juga ada false breakout. Ya ini kalau saya lihat menurut saya nggak karuan ya. Ini nggak karuan. Dan tapi inilah yang menjadi jurnal trading saya, menjadi history trading saya, yang membantu saya untuk belajar. Nah, analisa kayak gini. Ini kan sebenarnya kalau dilihat secara visual itu nggak jelas gitu loh. Analisa, kalau saya pribadi bilangnya ini analisa yang nggak jelas karena bentuk candlestick-nya nggak kelihatan. Padahal bentuk candlestick itu cukup penting untuk melihat apakah memang sudah mau terjadi pembalikan tren atau belum. Tuh. Nih, ini analisa di tahun 2018. Ini running profit. Dulu saya rajin buat seperti ini, tapi problemnya adalah saya nggak pernah mempelajari ini secara apa ya, secara intens gitu loh. Nggak pernah benar-benar saya pelajari, nggak pernah benar-benar saya coba rekap satu persatu alasan entry-nya karena apa, terus hasilnya seperti apa. Yang mana ternyata setelah saya buat jurnal, saya jadi kalau mau hold posisi, jadi saya jadi lebih percaya diri. Karena dari jurnalnya kelihatan. Dari hasil yang saya rekap, kalau saya hold posisi itu hasilnya bagus. Kenapa saya harus interupsi itu tadi? Seperti itu.
Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Itu untuk jurnal, untuk signal trading. Ya kalau memang mau tujuannya untuk bisa trading secara mandiri, untuk bisa analisa, mau istilahnya ya mau nggak mau kita harus mau belajar.